Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin Halo, halo, halo. tidak bisa untuk gabung di dalam diskusi Zoom ini, bisa mengecek atau Halo, halo, halo. melalui via YouTube ya. YouTube kami yaitu Permata Indonesia. Jadi Zoom ini juga kami siarkan secara langsung via channel YouTube kami yaitu Permata Indonesia. Asya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman sekalian dan para peserta yang sudah turut hadir dalam acara sharing session kita pada sore hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada peserta, mulai itu dari mahasiswa, instansi pemerintah, atau kementerian, dan juga perusahaan. Acara sharing session kita pada sore hari ini merupakan sebuah rangkaian acara yang berkelanjutan dari Departemen Keprofesian Permata Indonesia yang hari ini adalah merupakan acara yang kedua diadakan oleh Permata Indonesia. Dan judul yang akan kita angkat adalah peluang dan tantangan dalam implementasi Auger Mining Indonesia. Di tengah-tengah kita sudah hadir sosok pembicara yang sangat luar biasa sekali, yang terhormat Bapak Hari H. Saputra ST, selaku Eksekutif Compliance atau Komisioner PT Auger System Indonesia. Beliau merupakan salah satu lulusan dari Unisba Bandung dan kemudian melanjutkan lagi S2-nya di UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2014. Dan juga melihat rekam jejak dari Bapak Hari Saputra ini dimulai pada tahun 2010 sebagai Mine Plant Engineer di PT Indo Tambang Raya Megah dan mengalami pergantian dan sampai sekarang pada tahun 2017 beliau menjadi Eksekutif Compliance di PT Auger System Indonesia sampai sekarang. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Jarana dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, sekaligus staf keprofesian Permata Indonesia yang akan menjadi moderator pada acara kita pada hari ini. Namun sebelum kita memasuki acara kita, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu, mengenal rundown serta peraturan yang harus kita taati bersama. Baiklah, untuk rundown itu kita mulai pembukaan pada pukul 16.00 yang kemudian dilanjutkan penyampaian materi oleh Bapak Hari H. Saputra. Dan kemudian dilanjutkan pada pukul 16:45 yaitu tanya jawab yang diberikan waktu selama 45 menit dan kemudian 17.30 adalah penutup dan sekaligus foto bersama. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:02 yang artinya sudah seharusnya memasuki acara kita hari ini. Baiklah, kita buka acara sharing session Permata Indonesia with Expert yang kedua ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita memasuki pada sesi pemaparan materi. Yang terhormat Bapak Hari Saputra, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa. Salam tambang semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Di sini jam 5 sudah, jadi anak-anak saya pada bangun. Nanti kalau ada berisik-berisik sedikit, mohon maaf ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung buka aja slide saya yang saya sudah siapkan ya.
Mohon diizinkan buat saya buka slide-nya biar kita bisa masuk ke materinya. Ini Sarah. Iya, mute aja sudah mute. Belum bisa masuk, saya ke share screen-nya. Mungkin kepada Bang Cahya selaku host dan juga teknisi, coba dipersilakan dulu Bang. Iya, teknisi. Dan juga kami harapkan kepada peserta dalam diskusi kita pada kali ini diharapkan untuk mematikan audionya ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Nanti saya persilahkan apabila ada pertanyaan. Untuk saat ini kita matikan dulu audionya. Kita mute-kan. Oke. Baik, bisa dilihat ya screen-nya semua ya? Bisa Pak Hari. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman Permata Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Tambang Indonesia, yang kira-kira saya tahun 2006 pernah aktif bersama mahasiswa tambang nasional buat kongres-kongres Permata Indonesia. Oke, kita mulai ya. Materinya yang diminta dari teman-teman Permata adalah peluang dan tantangan dalam implementasi auger mining di Indonesia. Disajikan pada sharing session with expert Permata Indonesia bulan Juni tahun 2020. Ya, perkenalkan, saya Hari Saputra, angkatan 2004 dari Unisba dan angkatan 2014 dari UPN Veteran Yogyakarta. Ya, kita coba bertanya sesuai judul kita tadi sebelumnya, apa sih auger mining itu? Ya, auger mining itu banyak definisinya, tapi saya coba rangkum dalam definisi yang kira-kira mudah buat kita dan mewakili definisi-definisi lain yang saya sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang cukup kita mudah pahami. Jadi, metode auger mining adalah salah satu metode dari penambangan pada high wall yang masih termasuk dalam sistem penambangan terbuka yang dilakukan dengan membuat lubang pada final dinding atau ultimate pit limit dengan menggunakan alat bor horizontal raksasa yang tujuannya adalah mengoptimalkan cadangan marginal batubara. Nah, kita optimalkan cadangan marginal batubara untuk internal kami, kita sebut itu cadangan konservasi. Nah, ini bukan bahasa umum cadangan konservasi, untuk bahasa untuk memudahkan tim di internal kami mendefinisikan cadangan auger, kita sebut cadangan konservasi. Kemudian, jadi sekali lagi ya, auger mining itu bukan termasuk dalam metode, termasuk dalam sistem tambang dalam atau underground. Dia masih dalam sistem tambang terbuka, yaitu dengan metode high wall atau auger mining. Nah, ini yang kita sebut auger mining di sini. Jadi bukan sistem underground, dia adalah bagian dari sistem tambang terbuka. Kenapa ini penting? Karena ketika kita rubah sistem dalam feasibility study,
Bisa dilanjutkan? Suara saya jelas ya? Jelas Pak Hari, jelas. Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Jadi kenapa ini penting perbedaan sistem? Karena ketika kita merubah sistem, ada hal-hal yang Jelas Pak Hari, jelas. Jelas Pak, jelas Pak. ya baik, terima kasih. Kita ulangi lagi ya. Kenapa penting masalah sistem? Ketika kita merubah sistem penambangan dari sistem tambang terbuka, ada urutan perizinan yang juga berubah. Terutama yang paling rumit di perizinan tambang adalah AMDAL. Ketika kita rubah sistem, kita katakan ini adalah sistem tambang dalam, sementara feasibility study kita sudah sebutkan ini sistem tambang terbuka, maka berubah semua dokumen pendukungnya. Makanya saya garis bawahi, penting sekali untuk paham bahwa auger mining ini adalah bagian dari sistem tambang terbuka. Oke, pertanyaannya kemudian, apakah metode ini baru? Ya, kalau di sini kita lihat dari milestone-nya auger mining ini, auger mining itu dimulai dari tahun 1980 di Amerika. Kemudian tahun 1991 di Australia, dan ternyata di Indonesia pertama kali ada di tahun 1995. Jadi nggak terlalu jauh sama waktu di buildingnya alat yang kita sebut auger mining sekarang, 1995. Jadi metode ini bukan metode baru. Kemudian tahun 1995 ada NSPK Bor Bangka. Ini saya kurang kopi ya yang di Bangka. Kita lanjut aja, di tahun 2000 itu ada auger mining di Indominco Mandiri. Itu grupnya Indo Tambang Raya Megah. Kemudian tahun 2017 high wall mining, bagian dari sama metode dengan auger mining, hanya beda cutternya, beda pemotongnya, nanti kita bisa jelaskan. Itu pernah diuji coba di Baramarta. Kemudian tahun 2018 ada NSPK Capman ditetapkan. Kemudian untuk auger sistem Indonesia sendiri itu memulai operasi pada tahun 2019 di PT Mega Prima Persada Kalimantan Timur. Jadi kita mulai pertama kali itu tahun 2019. Kemudian, kadang-kadang rekan-rekan susah membedakan apa sih auger mining, apa sih kadang-kadang kita sebut high wall miner. Nah, auger mining atau auger miner dengan high wall miner atau kita sebut nama lainnya adalah continuous miner, itu masih dalam satu metode yang kita sebut metode high wall mining atau terkadang disebut sistem high wall mining. Kemudian jenis alat yang digunakan, kalau yang high wall miner itu sebutannya EDCAR, terus alat selanjutnya Caterpillar HW300. Nah, sedangkan auger mining ada dua, alatnya adalah Salem, kemudian Braided. Nah, Braided ini alat yang saat ini kita sebut teknologinya paling baik, dan kita pakai hanya satu jenis brand alat, yaitu Braided. Kayak gimana bentuknya? Ini bentuknya yang kita punya di Indonesia. Kemudian gambarnya bagaimana? Yang alat-alat yang kita sebutkan tadi. Nah, ini kita bisa lihat. Continuous miner bentuknya seperti garukan ya sebenarnya, seperti garukan. Ini salah satu alatnya adalah EDCAR. EDCAR ini ada di Australia, di Indonesia belum pernah ada. Kemudian CAT high wall miner ini ada di Indonesia, pernah ada di Indonesia. Nah, kemudian sedangkan auger sendiri itu seperti alat yang kita punya itu dengan brandnya Braided. Ini bisa kita lihat. Kemudian alat yang lebih kecil adalah Salem. Dua-duanya masih ada di Indonesia dan dua-duanya masih bekerja secara efektif di Indonesia. Kemudian
bagaimana sih kita membedakannya high wall miner dengan auger mining? Kita membedakannya dengan jenis bukaan yang dihasilkan. Secara mudahnya kita bisa lihat dari jenis bukaan yang dihasilkan. Bagaimana bukaan auger? Nah, bukaan yang dihasilkan auger itu bentuknya bulat-bulat melingkar. Bulat-bulat melingkar. Sedangkan continuous miner itu karena bentuknya garukan, itu bentuknya kotak-kotak. Bentuknya kotak-kotak. Nah, ini perbedaan dari jenis bukaan yang dihasilkan. Kemudian, bagaimana sih spesifikasi alat auger mining? Nah, alat auger mining yang saat ini kita punya, itu terdiri dari dua jenis alat. Yang pertama, ukuran medium dan ukuran large. Sama-sama mereknya Braided, bedanya di horsepower dan diameter. Jadi, diameternya cutter head itu kepala pemotongnya. Bit lah kalau kita biasa bicara tentang bor. Bitnya itu 1,55 sampai 1,6 meter. Kemudian yang besar itu 1,95 sampai 2 meter. Terus kedalaman penetrasinya secara horizontal itu masuk sedalam 150 meter maksimal. Untuk yang mesin yang besar masuk bisa sampai 200 meter. Horsepower-nya kita kekuatan pendorong yang digunakan itu 750 untuk yang medium dan 1000 sampai 1000 sampai 1500 horsepower. Minimal thickness batu bara yang bisa diambil itu 1,8 meter. Untuk larger itu 2,2 meter. Nah, deep capability. Jadi kemampuan deep yang kita bisa capai saat ini itu kalau naik ke atas dia deepnya sekitar plus 7 meter dan kalau dia deepnya ke bawah itu minus 20 derajat. Jadi ini yang maksimal yang kita bisa pakai sampai hari ini. Kemudian berapa sih produksi per shift? Produksi per shift-nya kita bisa sampai 1000 ton. Untuk yang medium, untuk yang large sampai 1.500. Fuel consumption-nya berapa? 1,2 untuk yang medium dan 1,3 untuk yang large. Berapa orang sih yang kita pakai minimal untuk menjalankan mengoperasikan auger ini adalah 3 orang, sama 3 orang. Dimensi alatnya berapa sih? 14,5. Kalau yang besar 17,5. Dikali 3 meter, 3 meternya sama. Path requirement. Jadi path requirement ini seperti area kerja. Jadi kalau bahasa konvensional front kerjanya auger itu berapa sih? Front kerjanya kita itu 25 meter. 25 meter ke arah lebar ya, bukan ke arah strike tapi ke arah berlawanan tegak lurus dengan strike itu 25 meter. Kemudian apa sih resiko yang harus dianalisa ketika kita mengambil keputusan untuk mencoba menggunakan metode auger mining ini? Yang pertama adalah dari sisi geoteknik. Jadi kita hitung kondisi geotekniknya apakah memungkinkan untuk alat kita bisa gunakan di sana. Kondisi geotekniknya terdiri apa saja sih? Sifat fisik, kestabilan pilar, kestabilan high wall, dan daya dukung tanah. Kemudian hal yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah safety ya, safety first. Jadi tetap keselamatan adalah yang utama. Kita menggunakan SOP dan JSA yang tepat untuk melakukan auger mining. Kemudian masalah lingkungan. Pertanyaannya, apakah auger menimbulkan masalah lingkungan yang signifikan? Tapi saat ini sampai operasi yang kita lakukan ini saya cermati, saya lakukan sampai hari ini belum ada efek lingkungan yang signifikan. Kemudian cost dan benefit, ya tentu saja cost dan benefit untuk auger ini
karena dia berupa cadangan yang harusnya sudah tidak terambil, kita optimalkan, secara relatif bisa dikatakan auger mining ini pasti menguntungkan untuk perusahaan. Kemudian bagaimana sih cara kerja auger mining? Ya, cara kerja auger mining kita bisa lihat, kita bekerja di dinding ultimate pit, atau bahasa yang lebih gampangnya di dinding final pit. Jadi udah dibatasi sama batas SR. Jadi kalau batu bara yang kita kupas ini ultimate pit di high wall ini, kalau dia lewat sedikit berarti dia sudah nggak visible lagi. Jadi udah di batas SR. Jadi SR-nya sudah nggak bisa dioptimalkan lagi, baru kita bisa lakukan auger. Jadi di final pit yang sudah direncanakan oleh pihak perusahaan. Jadi kita bor secara horizontal masuk sejauh 150 sampai 200 meter. Kemudian bagaimana sih bentuk lubang yang lubang yang bisa kita hasilkan? Jadi pada umumnya karena ketebalan batu bara itu nggak terlalu, bisa dikatakan untuk di luar negeri kadang-kadang nggak terlalu setebal yang ada di Indonesia ya, karena kalori mereka lebih tinggi daripada kalori kita. Jadi pada umumnya lubang bukaan itu yang dihasilkan itu satu baris. Nah, satu baris ini kita sebut namanya single pass, jadi satu baris. Ini lihat yang keduanya, kita bisa lihat ini single pass. Nah, dalam case-case tertentu ketika batu baranya tebalnya cukup signifikan dan cutter head kita bisa masuk 2, maka kita bisa lakukan double pass. Tidak menutup kemungkinan di Indonesia kita bisa lakukan triple pass atau sampai quartet pass. Jadi bisa sampai 4, karena mengingat ada beberapa tempat di Indonesia itu tebal batu baranya cukup signifikan. Tapi nilai kalorinya lebih rendah daripada yang ada di luar negeri. Kemudian, bagaimana sih cara kerjanya? Ini saya coba simpulkan dalam bentuk video, bisa dilihat. Ya, ini proses menambah flight ya. Jadi yang spiral-spiral ini untuk menambah panjangnya ini kita sebut ini flight. Flight ini proses menambah flight, masukkan flight ke dalam. Kemudian, nah ini kita bisa lihat. Nah ini kita lihat satu orang operator yang ada di dalam, satu orang kita sebut auger asisten ini membantu dari luar. Nah ini flight dinaikkan. Nah batu baranya keluar dari, kita sebut ini stacker conveyor yang di sebelah ini. Ini terpisah dari badannya auger, jadi ini bisa digerakkan sendiri. Bisa digerakkan sendiri. Ini pile yang dihasilkan, pile batu bara yang dihasilkan, yang kita mungkin bisa sebut stockroom ya. Stockroom. Nah, terus nah ini yang dari badan alat augernya yang keluar batu baranya, ini kita sebut pen conveyor. Jadi dari sini dialirkan melalui stacker conveyor ke pile batu bara. Kemudian dibantu oleh loader atau ekskavator untuk merapikannya, untuk merapikan susunan file. Oke, itu kalau dilihat dari videonya. Kemudian ya, kita bicara peluang dan tantangan seperti judul kita yang diminta dari rekan-rekan Permata. Bagaimana sih peluang dan tantangan auger mining di Indonesia? Ya.
peluang. Jadi kita bisa lihat peluang. Saya coba list beberapa peluang selama kita coba mengimplementasikan auger mining ini di Indonesia. Yang pertama, kita bisa sebut bahwa Indonesia sekarang itu adalah salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Jadi salah satu dari beberapa negara, kita adalah biggest producer of coal in the world. Ya, bisa kita lihat di tahun yang data yang saya dapatkan di tahun 2018 bahkan kita jadi eksportir terbesar di dunia, mengalahkan Australia, Rusia, bahkan Cina ya, menurut Statista. Jadi saya dapat dari internet. Kemudian pada tahun 2019 kita memproduksi batu bara itu urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, urutan ke-6 ya. Kita urutan ke-6 di dunia. Tapi jauh sama Cina ya. Cina jauh sekali besarnya perolehan batu bara. Tahun 2020 saya masih belum dapat, tapi saya yakin kita masih dalam 5 atau 6 besar produser coal terbesar di dunia. Itu adalah salah satu peluangnya. Kemudian dari selama yang saya jalani, ternyata pemerintah kita itu sangat mendukung. Bahkan di undang-undang di tahun 2020 nomor 3 tentang perubahan Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2019, itu konservasi juga jadi concern dari pemerintah. Jadi saya coba kutip beberapa hal terkait konservasi. Jadi ada pasal 96, itu adalah ada upaya konservasi mineral dan batu bara. Kemudian kita sebut apa sih yang dimaksud dengan konservasi? Konservasi adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan. Nah, jadi dengan tidak dipakainya auger mining, kita bisa katakan perusahaan tidak melakukan konservasi batu bara yang seharusnya masih bisa dilakukan dengan auger mining untuk mengefisiensikan, optimalisasikan cadangan batu bara yang mereka punya. Kita bisa lihat yang mana sih yang kita sebut cadangan yang dikonservasi itu. Nah, ini kita bisa lihat ya dari skema sumber daya dan cadangan. Jadi cadangan auger itu ada di belakang high wall sini, belakang high wall. Ini adalah batas SR, Jadi kita masih bisa optimalisasi potensi di belakang high wall ini. Nah, itu kita sebut sebagai cadangan marginal, cadangan yang tidak termanfaatkan untuk kita bisa ambil dan dijadikan sebagai cadangan terbukti. Nah, ini yang kita sebut kalau bahasa internal kami, cadangan yang telah kami konservasikan. Kemudian peluang yang lain adalah auger mining ini cocok sekali dengan kondisi geologi di Indonesia. Jadi kita bisa lihat kondisi geologinya dan iklimnya itu cocok sekali dengan kondisi di Indonesia. Kita lihat bahwa ukuran alatnya kecil, hanya 15 kali 3,5. Jadi hampir setara dengan PC 12,5. Lebih kecil daripada PC 3.500. Ya, alatnya ukurannya kecil. Sehingga mudah sekali untuk kita mobilisasi. Walaupun alat kami ini nggak ada rodanya, tapi ada skidnya di bawahnya. Kemudian alat kita karena sangat mekanikal sekali ya, auger ini sangat mekanikal sekali. Jadi sangat toleransi sama kondisi tanah yang lemah dan air tanah. Jadi air yang mengalir pada high wall. Kita tahu kita itu selalu menambang di ultimate pit. Ultimate pit itu di Indonesia itu biasanya itu di area-area paling dalam di pit. Jadi area-area yang paling dalam, yang levelnya paling rendah di pit. Itu jadi potensi air untuk mengalir ke area kerja kita itu cukup tinggi. Dan bahkan kita bisa kerja di kondisi hujan, tapi bukan heavy rain ya. Hujan yang medium kita masih bisa kerja. Sedangkan beberapa alat tambang yang lain berhenti bekerja kalau kondisinya sudah hujan.
gitu. Jadi kita bisa toleransi. Terus karena alat kita tidak terlalu berat, jadi untuk tanah Indonesia yang lemah, untuk yang lembek ya, kita sering sebut lembek, itu dia masih bisa stabil posisi alat itu. Saya pernah dapat informasi dari salah satu direkturnya Petrosi, kenapa mereka melakukan dozer push itu, metode dozer push itu pakainya dozer 375, bukan 475. Sedangkan ada alat yang lebih besar lagi yang disebut dozer 475. Kenapa pakainya 375? Ternyata 375 ini paling bisa stabil di kondisi tanah di Indonesia. Sedangkan 475 itu kalau dibawa ke Indonesia, potensi dia tenggelam di lumpur itu lebih besar dan rumit kalau mereka harus dikeluarkan dari lumpur. Nah, untuk auger mining ini cukup untuk keadaan tanah di Indonesia yang cukup lembek ya, lemah. Terus kondisi batu bara Indonesia yang lemah juga. Jadi bukaan auger ini bentuknya bulat. Seperti kita tahu kalau kita belajar di sistem penambangan bawah tanah di kampus, kenapa tambang bawah tanah selalu bentuknya bulat? Karena bentuk bulat itu distribusi bebannya itu bisa dilarikan ke samping daripada bentuk kotak. Jadi untuk bentuk bulat yang kita hasilkan ini, untuk kondisi batu bara Indonesia yang banyak, yang lemah, yang banyak kekarnya, itu masih bisa stabil untuk menahan dinding high wall untuk nggak subsiden. Kita bisa asumsikan bahwa perhitungan yang kita lakukan adalah perhitungan geotek yang kita katakan itu perhitungan yang untuk selamanya lah akan stabil. Asumsinya seperti itu. Kemudian toleransi terhadap pit floor yang lunak. Nah, jadi ini berhubungan sama yang tadi ya. Kita berada di lowest point. Jadi pit floor-nya itu biasanya lunak. Bahkan dalam kondisi yang miring, kita juga masih bisa bekerja. Karena menggunakan skid di bawahnya. Kemudian dapat beroperasi pada kemiringan curam. Nah ini, kita dapat beroperasi pada kemiringan yang curam. Hingga maksimal 20 derajat. Nah ini bentuk bukaannya. Ini bentuk bukaan dari high wall miner. Jadi memungkinkan bentuk bukaan yang kotak tadi melengkung, terdorong karena beban yang di atasnya. Nah ini bisa mengakibatkan subsiden. Sedangkan bentuk bukaan auger itu bentuknya bulat. Jadi distribusi bebannya itu bisa dilarikan ke area samping. Jadi pilar yang dihasilkan antara lubang ini kita bisa katakan lebih stabil. Kemudian kita sebut lagi cocok dengan kondisi geologi Indonesia ya. Ini kita bisa lihat buktinya. Ini di PT Mega Prima Persada. Ini ketinggian dari high wall depth-nya ini cukup tinggi, bisa kita lihat banding dengan alat, banding dengan PC 200 di sini, dibandingkan dengan lubang yang ada di bawahnya. Ini cukup tinggi dan sampai hari ini lubangnya stabil tanpa kelihatan ada subsiden. Ini kita coba pada dip 13 derajat. Kemudian, nah ini untuk sidewall. Untuk sidewall juga kita bisa lihat kondisi sidewall stabil. Di sini lubang bukaannya masih bulat-bulat. Sejauh ini masih bulat-bulat, belum ada seperti terlihat tertekan jadi bentuknya seperti opal. Ini kita di PT Mega Prima Persada juga dengan dip 11 derajat. Kemudian ini dip high wall dip itu 125 meter. Sepanjang ini masih kelihatan stabil. Kita nambang di lowest point. Sepanjang ini high wall-nya masih bisa kelihatan stabil. Itu kelebihan dari bentuk bulat hasil bukaan auger ya. Kemudian auger mining di Indonesia juga punya success story.
Jadi kita bukan kita ya, maksudnya metode ini pernah beroperasi di 2 site dalam waktu lama. Setelah selesai selesai, alatnya dibalikin lagi ke Australia. Itu pertama di KPC dulu tahun 2000, kemudian di Indominco Mandiri, ITM Group. Jadi 2 site itu selesai dan sukses. Kemudian beroperasi sampai proyek selesai dan sekarang parkir. Jadi ada satu alat auger, brandnya Salen, itu ada di Arutmin, itu beroperasi juga, tapi sekarang diparkirkan. Itu tahun 90-an ya. Kemudian beroperasi dengan sukses sampai sekarang di Kalimantan Timur. Nah, ini kita ya, kita beroperasi di Mega Prima Persada, MPP, sukses dengan zero LTI, dengan tercapai kriteria kesuksesan yang ditetapkan pemerintah dari segi geotek, safety, terus equipment performance, terus enviro. Jadi kita terus pemantauan gas metan. Jadi kita cukup sukses di Mega Prima Persada. Kemudian sekarang kita menambang di PKP 2B di Multi Harapan Utama, sama di Kalimantan Timur. Ini untuk site kedua dari PT Auger System Indonesia. Kemudian peluang, bagaimana sih peluangnya auger di Indonesia? Kita simpulkan sebagai berikut ya. Pertama, tadi kita sebut Indonesia adalah, ya silakan. Untuk waktunya tinggal 10 menit lagi, Weh. Oh, oke, ya, cukup. Indonesia adalah satu dari penghasil batu bara terbesar di dunia. Terus dukungan pemerintah dalam rangka upaya konservasi cadangan batu bara. Terus cocok dengan kondisi geologi Indonesia. Kemudian cocok dengan iklim basah Indonesia. Kemudian tingkat keberhasilan yang tinggi. Kemudian metode yang tidak mengganggu lingkungan. Kemudian menambah nilai keekonomian dengan tambahan cadangan. Kemudian dapat mensubsidi biaya akhir rehabilitasi. Jadi kalau kita selesai nambang, cadangan tadi karena di ultimate pit, hasilnya kita bisa subsidi untuk biaya rehabilitasi tambang. Kemudian mesinnya sederhana, sehingga mudah dilakukan riset dan development untuk tantangan-tantangan penambangan auger di kemudian hari. Kita masuk ke tantangan. Tantangan kita apa sih hari ini untuk penerapan metode auger mining di Indonesia? Yang pertama, kondisi geologi Indonesia, sebagian itu dipnya rendah, jadi landai. Sebagian itu dipnya sangat tegak, bahkan ada yang sampai 90 derajat. Nah, untuk dip yang sangat rendah, itu alat kita belum bisa digunakan untuk dip yang sangat rendah. Tapi memang ada rencana dari kita untuk melakukan riset and development untuk building spesial alat khusus untuk kondisi geologi Indonesia yang di atas 20 derajat sampai 45 derajat. Kemudian karena kita perusahaan baru di Indonesia, jadi riset dan development tentu saja membutuhkan waktu dan biaya. Jadi harapannya kita bisa bertahan di Indonesia dengan kondisi batu bara yang naik turun sekarang, sehingga kita bisa hasilkan alat yang khusus spesial untuk kondisi geologi Indonesia yang kita sebut super steep deep auger mining. Nah, itu tantangan dari kita untuk penerapan auger mining. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, ini saya kasih lihat ya, ini Bapak ini yang dulu mengoperasikan auger mining di KPC. Ini orang Indonesia asli, jadi kita punya operator, satu bule, satu orang Indonesia, dan sama handalnya. Ya, terima kasih. Saya mau campaign sedikit mengenai konservasi batu bara untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari H. Saputra ST atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa tadi. Lanjut pada sesi acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan dan kirimkan di room chat.
Dipersilahkan. Nanti setelah saya pilih, harap peserta bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan audionya. Sembari menunggu teman-teman untuk mengangkat tangan, Pak, ada pertanyaan yang sudah dilontarkan dari teman kita, yaitu dari Rointo Fernandus Barutu. Saya sampaikan saja, Pak, ya. Ya, silakan. Ya. Izin bertanya, Pak. Yang pertama, apakah sistem auger ini diterapkan harus pada tambang yang sudah selesai penambangan hingga ultimate pit limit saja? Kemudian, Pak, biasanya pada high wall cukup curam karena memikirkan cost, dan apabila dilakukan penerapan sistem auger ini, apakah harus dilakukan pembentukan kembali pada bench high wall agar safety-nya terjamin? Itu pertanyaan pertama, Pak. Silakan. Oh, baik. Yang pertama tadi saya jawab yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu karena kita punya metode untuk menganalisis geoteknik. Jadi tantangan yang salah satu analisis pertama kita itu analisis geoteknik untuk kita bisa lakukan penambangan auger. Jadi saya pikir untuk kondisi di Indonesia kita sudah terbukti bisa melakukan auger mining di area yang paling dalam. Jadi kita analisis kondisi dindingnya, kita hitung, dan kita asumsikan hasil perhitungan kita itu adalah high wall yang stabil selama kita mengerjakan auger mining. Jadi saya rasa nggak ada masalah mengenai itu. Kemudian pertanyaan pertamanya apa ya tadi ya? Bentar, Pak. Yang saya sampaikan tadi, Pak, ya? Ya, betul. Tadi ada yang kedua sama yang pertama ya. Saya catat sekalian ya. Kalau yang pertama itu, apakah sistem auger ini diterapkan harus pada tambang yang sudah selesai penambangan hingga... Ya, jadi bukan cuma itu, tapi pada umumnya itu. Jadi di Indonesia itu ada kondisi-kondisi seperti di bawah sungai cadangannya, itu kita sebut cadangan marginal yang harusnya bisa dimanfaatkan tapi nggak bisa dimanfaatkan. Itu kita bisa pakai auger mining. Kemudian di Indonesia adalah kasus sosial, biasanya di bawah jalan, itu nggak bisa dibebaskan jalannya, di bawah kebun yang nggak bisa dibebaskan kebunnya, itu kita bisa tambang dengan auger mining. Jadi pada dasarnya kita nggak mengganggu lingkungan di atasnya, jadi opsi lain selain di final atau ultimate fit itu kita bisa di area-area yang tidak bisa diganggu area atasnya, gitu. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya, silakan. Ini ada saudara kita, Kak David. Silakan kepada Bang Kak David untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak, yang saya dengar dari penyampaian Bapak Heri Saputra, yang di mana kalori batu bara di Indonesia ini berkurang dibandingkan kalori batu bara di luar negeri. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kalori yang berkurang tersebut berpengaruh dalam harga? Cuman itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Langsung dijawab boleh ya? Jadi boleh, Pak. Bukan berkurang, tapi di Indonesia pada umumnya kalori kita lebih rendah daripada kalori di belahan dunia lain. Gitu. Tentu saja kalori ini akan mempengaruhi cost minimal. Jadi kita punya cost minimal yang kadang-kadang kalau untuk batu bara dengan kalori rendah
SR-nya rendah, itu kita nggak bisa manfaatkan karena terkait cost. Jadi cost kita nggak masuk untuk nambang di kalori-kalori sangat rendah yang ada di Indonesia. Ini saat ini yang kita coba atasi sebenarnya. Jadi kedepannya itu kita coba cari cara bagaimana menambang dengan auger ini dengan cost yang rendah supaya semua cadangan yang ada di Indonesia ini bisa termanfaatkan dengan baik. Ya, mungkin begitu jawabannya. Baik, Ada lagi? lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tengkuh Deli Hamunangan. Kepada saudara, dipersilakan. Pak Wahyu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Tengku Deli, bisa dipanggil Tengku. Saya ingin bertanya beberapa hal, Bang. Yang pertama tadi Abang menyebutkan bahwa di Indonesia itu karena relatif batu baranya tebal-tebal, bisa kita gunakan double pass sampai quartet pass karena meter isi auger sendiri hanya berkisar 1,55 sampai 1,95. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau misalnya kita gunakan double pass ataupun sampai quarter pass tadi, untuk faktor geoteknisnya kan berarti kita tidak bisa menggunakan analisis yang menggunakan surface geoteknik Pak. Tapi kita harus menganalisis lebih lanjut. Kalau dari auger sistem perusahaan Bapak sendiri, cara untuk menghitung kestabilan dari lerengnya itu seperti apa Pak kalau kita menggunakan double pass sampai quarter pass? Paling itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Jadi kebetulan nih di perusahaan kita, Auger System Indonesia, ada satu ahli geotek dunia yang sudah 28 tahun ini itu menguasai tentang auger mining. Namanya Bapak Ian Follington dari UK. Jadi yang saya lihat, yang saya pelajari selama ini, selama kita melakukan kajian geotek untuk auger mining ini, kajiannya cukup perhitungan sederhana. Kita nggak banyak menggunakan software, tapi memang pakai sense-nya geoteknikalnya Pak Ian ini yang sudah 28 tahun terbukti bahwa high wall itu stabil. Jadi seperti perhitungan geotek biasa antara beban sama penahannya itu harus ada safety faktornya yang lebih dari 1.2 yang kita pakai sekarang. Itu sederhana sekali perhitungannya, semua orang bisa hitung pakai rumus itu. Untuk perhitungan-perhitungan yang modern saat ini malahan kita nggak pernah pakai ya, karena kita percaya yang pakai yang kita lakukan ini udah yang paling baik yang pernah dilakukan selama 28 tahun di seluruh dunia ya. Jadi Auger System ini kebetulan bukan perusahaan lokal 100% sahamnya punya orang Indonesia, jadi perusahaan luar yang investasi di Indonesia, bawa tenaga ahlinya, bawa manpower-nya, dan itu adalah salah satu expert terbaik di dunia untuk auger mining, high wall mining. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detail nanti kita bicara masalah teknikal sekali. Kayaknya nanti di Perhapti bulan depan itu kita akan bicara lebih teknikal mengenai auger mining, kayak gimana rumusnya, gimana cara hitungnya. Nanti kita bisa bicara di Perhapti di tanggal 21 bulan depan. Baik, terima kasih. Ada lagi, kepada Bang Rointo Fernandus, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya penanganan setelah dilakukan sistem auger ini, seperti dilihat pada gambar di slide Bapak, itu kan meninggalkan banyak bekas-bekas lubang. Dan seperti yang Bapak bilang juga, misalnya di ultimate pit limit ada yang tanah lahan di atasnya yang tidak bisa dibebaskan mungkin karena ada kebun warga atau gimana Pak. Nah, pada saat setelah dilakukan sistem auger ini, apakah bekas-bekas lubang itu ditinggalkan begitu saja Pak? Atau ada penanganan lain seperti bisa dibilang reklamasi kayak di tambang bawah tanah,
itu dilakukan runtuhan Pak, supaya pada saat tambang itu ditinggalkan itu tidak menyebabkan hal-hal negatif bagi warga-warga di sekitar tambang Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi asumsi dari pilar yang dibentuk dari auger ini adalah pilar yang stabil, asumsinya sepanjang selama-lamanya. Namanya kita sebut asumsi ya. Lubang-lubang ini yang sangat dihindarkan adalah orang masuk ke dalam, binatang yang masuk ke dalam, seperti hewan-hewan ternak itu dihindarkan untuk masuk ke dalam. Jadi selama ini lubang hasil bukaan itu yang ditutup itu cuma bibirnya aja. Nah, cuma di Indonesia itu sekuen penambangannya yang saya perhatikan itu cepat sekali ya. Jadi karena dia di ultimate pit, itu biasanya setelah selesai dioptimalkan cadangannya dengan auger, mereka melakukan backfilling. Nah, backfilling ini secara gravitasi karena secara umum lubang batubara auger ini miringnya ke bawah, secara gravitasi hasil backfilling ini akan menutup sendiri, menutup lubang, mengisi lubang sendiri. Jadi itu nggak kita khawatirkan ada subsiden lingkungannya. Terus kalau orang masuk kita sudah tutup selama dia belum di backfilling. Jadi sejauh ini aman ya, sejauh ini aman. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Sepertinya untuk sekarang ini belum ada penanya lagi. Mungkin kita beri waktu 5 menit ya Pak. Kalau seandainya 5 menit belum ada pertanyaan, berarti kita close untuk acara hari ini. Bagaimana Pak? Ya, silakan, silakan. Baik, dari Saudara Muhammad Gunawan, silakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Pak, Pak Moderator. Pertanyaan saya Pak gini, tadi kan Bapak speaker telah menjelaskan mengenai asumsi tentang dinding itu, asumsinya. Jadi asumsinya itu kira-kira berapa persen sih Pak keyakinan asumsi yang tersebut untuk kekuatan dindingnya itu? Makasih Pak, itu aja sih. Ya, terima kasih. Jadi asumsi itu stabil ya, bukan berarti kita cuma berasumsi tanpa melakukan perhitungan. Sama seperti kita kalau bikin tambang bukaan underground ya. Underground itu kita asumsi bahwa truk, ekskavator, loader biasanya bisa masuk ke dalam lubang yang sudah kita asumsikan stabil. Nah, sama itu seperti yang kita lakukan. Jadi pilar yang kita sudah hitung, kita analisis, itu adalah pilar-pilar yang stabil. Nah, kalau kita bicara berapa sih persentasi asumsinya itu, karena ini kan kok berbasis asumsi, enggak. Ini kan ini adalah kajian ilmiah ya, yang seperti kita bilang semua bukaan tambang, semua lereng tambang, semua open pit ataupun underground itu kita asumsikan akan stabil menurut perhitungan manusia, gitu kan. Nah, kalau ada dia force major itu udah di luar dari asumsi kita. Nah, itu yang saya sebut asumsi. Nah, pengalaman selama ini selama di Indonesia selama 28 tahun hasil kajian kita, pengalaman kita auger mining, ini high wall yang ditinggalkan dari lubang-lubang auger itu stabil. Jadi saya bilang asumsi kita masih akurat sampai hari ini. Itu dengan kajian analisa yang secara ilmiah kita lakukan kajiannya. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih sama-sama. kepada Bang Gunawan dari HMTA Universitas Muhammadiyah Mataram. Lanjut, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebentar, saya cek dulu.
Oh, dari Yeris USN. Silakan. Kepada Yeris, bisa diaktifkan audionya mungkin. Kepada Saudara Yeris, bisa di-unmute untuk suaranya agar bisa didengar. Oh, tidak. Baik, untuk saat ini belum ada penanya lagi. Mungkin kita beri waktu sekitar 1 menit lagi. Apabila tidak ada penanya, akan kita close. Oke, dari pemegang akun Permata Indonesia, yaitu Bang Cahya. Silakan Bang, untuk menyampaikan pertanyaannya. Dari pemegang akun Permata Indonesia, yaitu Bang Cahya. Silakan Bang, untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Wahyu. Dari pemegang akun Permata Indonesia, yaitu Bang Cahya. Silakan Bang, Baik. untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Wahyu. Dari pemegang. Kenapa ini? Agak error. Sebelumnya saya ingin bertanya. Iya. Mati gue. Baik, saya ingin bertanya pada Pak Hari. Sebelumnya saya ingin bertanya. Ya. Suaranya bayang ya. Berapa sih Pak untuk mining recovery dari Auger mining itu sendiri? Dan untuk ketebalan batu bara yang bisa dibor itu berapa ya Pak? Suaranya bayang ya. Berapa sih Pak untuk mining recovery dari Mengenai mining recovery ya. Ya. Udah clear ya suaranya ya? Udah bersih ya? Sepertinya bayang-bayang suaranya, Pak. Soalnya Iya. Oke. Tapi saya dapat kok tadi pertanyaannya. Mining recovery kita, jadi mengenai mining recovery. udah clear ya suaranya ya? Iya. Udah bersih ya? sepertinya bayang-bayang suaranya, Pak. Soalnya Ya. Oke. Tapi saya dapat kok tadi pertanyaannya. Mining recovery kita, jadi Mengenai mining bayang recovery. udah clear ya suaranya ya? Iya. Udah bersih ya? Jadi mining recovery kita, jadi cara menghitung kita itu sederhana ya, cuma berbentuk tabung, besar diameter tabung, bukaan kita itu 1,6 meter dikali panjang lubang masuk yang ke dalam dikali berat jenis. Nah, di Indonesia itu batu bara itu kekarnya banyak, rekahnya banyak. Waktu kita ngebor, itu bagian atas area batu bara itu runtuhannya banyak.
kalau kita asumsi secara teoritis yang kita hitung secara teoritis, itu mining recovery-nya karena dia bentuknya spiral ya. Kalau kita kayak kita bikin baut ya kayak baut spiral, itu hampir semua kotorannya itu keluar. Nah ini kalau kita sebut hampir semua batu bara yang di dalam tabung yang kita bor horizontal itu keluar. Nah, kalau dia nggak keluar, kita tetap tungguin keluar. Kita tetap lakukan putaran-putaran searah jarum jam yang memungkinkan batu bara yang ada di dalam itu keluar semua. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Setelah kita bor itu, setelah kita cabut, biasanya kita lihat itu lubangnya. Nah, biasanya hampir 100% itu batu bara yang di dalam itu keluar. Nah, kita taruh di pile. Kalau saya sebut sekarang, kemungkinan recovery kita itu di 105 atau 95, jadi plus minus 5% ya. Karena hasil perhitungan yang selama ini kita lakukan itu adalah hitungan tabung yang memungkinkan hampir semua batu baranya itu terekstrak keluar. Bahkan lebih daripada ekspektasi kita, karena rekahan batu bara di Indonesia itu cukup kecil-kecil ya, krek-kreknya, kekar-kekarnya cukup kecil. Jadi banyak runtuhan-runtuhan yang di luar dari besar tabung tadi ikut keluar. Jadi plus minus 5% lah kita kehilangan atau kelebihan batu baranya. Baik. Saya tambahin sedikit ya. Ini agak beda sama drilling eksplorasi ya. Drilling eksplorasi itu bitnya bentuknya bukan kayak spiral. Saya tambahin sedikit ya. Ini agak beda sama drilling eksplorasi ya. Drilling eksplorasi itu Tolong kepada teman-teman untuk men-unmute suara. Bukan kayak spiral. Saya tambahin sedikit ya. Ini agak beda sama berbayang ya. Jadi kalau drilling eksplorasi itu kan bentuknya bukan seperti spiral ya. Jadi memungkinkan ada kolos di dalam, ada los karena pasir di dalam, karena dia yang diekstrak ada pasirnya juga. Kalau kita enggak, bentuknya kayak spiral. Jadi kemungkinan hampir 100% bisa kita tarik batu bara yang di dalam, dan itu bisa dicek. Jadi kita bisa cek lubangnya, itu kita bisa cek, kita pakai sinar lubangnya, kita lihat ada nggak batu bara yang ketinggalan. Selama ini saya lihat sih hampir clear batu bara yang ada di dalam. Nanti kalau teman-teman datang ke site kita bisa cek itu batu baranya. Mungkin itu. Baik Pak, karena tidak ada lagi penanya, maka untuk sesi tanya jawab kali ini kita close. Baik, kita sudah masuk pada ujung acara. Mungkin dari Bapak Hari Saputra apa bisa memberikan closing statement, Pak, bagi kami? Oh ya. Ya, terima kasih kesempatannya teman-teman mahasiswa semua. Saya nggak ekspektasi ternyata ada bukan mahasiswa juga datang. Saya kira teman-teman mahasiswa, jadi saya sampaikan sangat sederhana. Saya mau sedikit campaign saja mengenai kayaknya di Indonesia ini, baik batu bara maupun mineral atau bahan galian C, itu sudah waktunya kita fokus untuk bagaimana memikirkan konservasi yang terbaik. Jadi untuk batu bara ada beberapa option konservasi, ada UCG, perubahan coal menjadi gas, ada auger mining yang kita recovery-nya cukup tinggi di Indonesia. Jadi buat teman-teman mahasiswa, kedepannya kita titip sebagai insan pertambangan, kita bisa lebih fokus lagi mengenai konservasi batu bara dan mineral di Indonesia. Itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari H. Saputra ST atas penyampaian materi dan tanya jawabnya yang sangat luar biasa tadi. Dengan berakhirnya tanya jawab, maka berakhir pula lah
dari rangkaian acara kita pada kali ini. Namun sebelum kita close, kami berharap kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan videonya karena kita mau ambil screenshot foto bersama seperti itu. Silakan teman-teman sekalian untuk mengaktifkan videonya. Kepada Bapak host, teknisi, silakan mengambil. Hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta dan juga pemateri yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam rangkaian acara sharing session Permata Indonesia with Expert yang kedua kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan teman-teman sekalian, kami berharap dari Permata Indonesia untuk memfollow IG kami, yaitu Permata Indonesia, dan juga subscribe YouTube kami, yaitu Permata Indonesia. Siap. Baik, itu saja. Sekian. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sama.